kita ada 54 perusahaan, ya, 54 perusahaan itu dengan rincian yang 50 adalah perusahaan yang membuka lowongan dalam negeri, dan kemudian yang 4 perusahaan adalah P3MI yang buka lowongan di luar negeri. Para teman-teman dari pengurus SMK Kota Surabaya, BKK Kota Surabaya itu sangat antusias dan respon sekali ketika kita ajak kolaborasi. Jadi hari ini Disperinaker, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk wilayah Sidoarjo, EBKK, MKKS Negeri dan Swasta, UMKM, Ketua MKKS Swasta Kota Surabaya. Ada infokan sebanyak 732. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eko Agus Santo. Saya saat ini sedang berada di Convention Hall Kota Surabaya di Jalan Arif Rahman Hakim. Saya bersama dengan beliau-beliau tokoh-tokoh yang hebat dari Kota Surabaya. Di sebelah kanan saya ini Bapak Ridwan, beliau adalah Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya. Dan sebelah kiri saya beliau adalah yang luar biasa care terhadap para pemuda, ya, khususnya untuk lulusan dari sekolah baik sekolah menengah maupun pendidikan tinggi, yaitu Bapak Tranggono selaku Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Perlu saya sampaikan bahwasanya pada hari ini Disperinaker Kota Surabaya berkolaborasi dengan Forum Pusat Kerja Khusus Kota Surabaya dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS baik negeri maupun swasta itu menggelar sebuah kegiatan yang bertajuk Job-Fair dan Edu-Fair. Ada dua kegiatan. Yang pertama itu adalah Job-Fair, di mana Disperinaker ini mengundang dari perusahaan-perusahaan, ya nanti jumlahnya berapa nanti akan disampaikan oleh Bapak. Dan juga itu nanti akan mendatangkan para pencakar yang mana nanti akan dimatchkan sebelumnya itu dengan aplikasi Asik Arek Surabaya Siap Kerja. Ini luar biasa, salah satu terobosan dari Kota Surabaya. Terus kemudian ada lagi juga sesi di Edu-Fair. Edu-Fair ini kami dari pihak SMK, ya, dari pihak SMK itu dipertemukan dengan siswa-siswi dari SMP. Nah, ini adalah kolaborasi yang luar biasa. Jadi kalau SMP itu yang menggerakkan adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Bekerja sama atau kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kerja mempertemukan SMP-SMP, mengedukasi bahwasanya di Surabaya itu ada SMK-SMK yang luar biasa dengan segala bentuk jurusannya atau kejurusannya. Nah, agar tidak panjang-panjang dan akan mendapatkan informasi yang lebih valid, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bapak Kabid, Bapak Tranggono yang luar biasa semangatnya. Izin Bapak, hari ini ada berapa perusahaan Bapak yang berkenan untuk gabung dalam Job-Fair tahun 2025 ini Bapak? Iya, terima kasih Pak Eko. Ini hari yang luar biasa, tanggal 20 Mei, Hari Kebangkitan Nasional. Kita kolaborasi dengan PKK Sekota Surabaya atau FBKK Kota Surabaya dengan MKKS, juga dengan cabang dinas pendidikan perwakilan Sidoarjo, ya, untuk wilayah Sidoarjo, juga dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Jadi yang sudah disampaikan Pak Eko, kita ada kegiatan Job-Fair, Edu-Fair, dan juga pameran UMKM. Pameran UMKM-nya khusus karena itu menyajikan produk-produk unggulan dari beberapa SMK. Nah, kegiatan pagi ini Job-Fair, kita ada 54 perusahaan, ya, 54 perusahaan itu dengan rincian yang 50 adalah perusahaan yang membuka lowongan dalam negeri, dan kemudian yang 4 perusahaan adalah P3MI yang buka lowongan di luar negeri. Nah, kebetulan di hari ini, di bulan ini juga ulang tahun Surabaya yang ke-732. Kebetulan lokernya juga jumlahnya 732, Pak Eko. 732 loker di ulang tahun Surabaya yang 732. Ini untuk lowongan kerja yang di dalam negeri. Yang untuk luar negeri ada puluhan ribu, Pak Eko. Ya, yang sudah kami lihat kemarin ada sekitar kurang lebih 21.000 lowongan luar negeri. Cuman yang luar negeri ini kan kualifikasinya khusus, jadi nanti tahapan awal baru informasi dulu yang masuk ke sini, baru nanti ada seleksi-seleksi selanjutnya. Dan itu nanti akan diberangkatkan oleh
P3MI dan juga PP3MI. Nah, Pak Eko, ini merupakan salah satu bentuk wujud dari kerjasama kita, kolaborasi yang luar biasa, teman-teman PKK supportnya, terima kasih, dan juga MKKS. Pak Eko ini juga kepala sekolah sekaligus pembina PKK Kota Surabaya, Pak. Kami terima kasih, terus dijaga semangatnya, ya, jangan pernah surut, ya, karena adik-adik kita masih butuh banyak uluran tangan kita untuk mengkoordinasikan, menyampaikan, ya, sehingga mereka dapat mendapatkan informasi lowongan kerja yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Saya kira itu, Pak Eko. Terima kasih banyak Bapak. Jadi Pak Ranggawan ini berkesukaan dengan dari Dinas Pendidikan Tenaga Kerja, alhamdulillah kolaborasi dengan BKK. Karena memang BKK kami itu ibaratnya surat izinnya ya dari Disperinaker, maka kami memang harus apa ya, istilahnya memang harus kolaborasi dengan luar biasa seperti itu. Izin Bapak Sekretaris Dinas Pak Ridwan, harapan Bapak dan targetnya kira-kira dengan apa namanya, ini kan kalau tahun kemarin itu diselenggarakan di Balai Pemuda ya, ini di Convention Hall, artinya memang dari tahun ke tahun pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan Tenaga Kerja itu kan selalu membuat improvisasi, membuat terobosan-terobosan, dan istilahnya kegiatan itu selalu ada warna. Tahun ini ditambah lagi juga dengan ekber, artinya ini semakin berwarna, dan dengan seperti ini SMP pun juga, nanti 3 tahun yang akan datang, berarti saya juga akan seperti kakak saya saat ini sedang mencari pekerjaan di Copet. Nah, harapan Pak dengan adanya kegiatan seperti ini apa kira-kira Pak Ridwan? Ya. Baik, terima kasih Pak Eko, Pak Treng, teman-teman. Jadi kalau kita berbicara tentang harapan kami, mungkin kita lihat permasalahan terkait dengan angka pengangguran di Surabaya. Jadi alhamdulillah kalau kita melihat angka pengangguran Surabaya dari tahun ke tahun turun ya. Terakhir kemarin kalau kita lihat itu luar biasa, hampir sama dengan TPT-nya Indonesia RI itu 4,91. Ini sejarah ini, artinya di dalam sejarah selama Surabaya angka TPT paling rendah itu tahun kemarin 2024. Nah, namun ada permasalahannya. Ada permasalahan dalam TPT 4,91% itu sekitar 45-50% itu adalah anak-anak lulusan SMK. Ya, ini yang harus kita pecahkan. Nah, dalam rangka upaya itu di Dinas Pendidikan dan Tenaga Kerja Kota Surabaya selalu ketika mengadakan job fair dan sebagainya, kita memang lebih menyemangati agar anak SMK ini bisa diterima bekerja. Sehingga alhamdulillah pas di hari kebangkitan nasional ya, mudah-mudahan ini menjadi hari yang bersejarah untuk di tahun ini. Kita berdoa semuanya, mudah-mudahan anak-anak muda kita ya, anak-anak yang punya semangat untuk bekerja itu, yang saat ini masih belum bekerja, lulusan SMK yang saya melihat di sini juga para teman-teman dari pengurus SMK Kota Surabaya, BKK Kota Surabaya itu sangat antusias dan respon sekali ketika kita ajak kolaborasi. Selalu ajak korespon dan cepat untuk bersama-sama menuntaskan, membuat gerakan yang sifatnya untuk bisa anak-anak muda kita, anak-anak lulusan SMK kita bisa terima bekerja. Nah, dari 4,91 sekitar 40%, berarti sekitar masih 20.000 lah ya, sekitar gitu ya, 20.000 pengangguran itu ada di anak-anak alumni SMK. Oleh karena itu, setiap program-program job fair memang kita lebih mengutamakan anak SMK ini bisa bekerja secepatnya. Dan alhamdulillah dengan adanya job fair tadi, hari ini juga yang anak-anak SMP kelas 9 ini yang rencana ingin masuk SMK, mereka sudah punya bayangan, mengenalkan secara dini, mereka punya bayangan bahwa nanti kalau aku masuk SMK, nanti aku bisa ikut kakakku seperti ini, mungkin nanti aku bisa mencari informasi terus terkait dengan lowongan-lowongan kerja. Dan alhamdulillah lowongan kerja hari ini pas sama dengan ini ya, hari ulang tahun Surabaya 730, yang mudah-mudahan kami berdoa semoga kegiatan ini bermanfaat dan setidaknya bisa mengurangi angka pengangguran, terutama angka pengangguran bagi anak-anak SMK. Itu ya Pak Eko. Amin, mudah-mudahan bisa terwujud ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita melihat hari ini semua kegiatan itu sukses ketika dilaksanakan sendiri, itu akan kalah ketika kesuksesan itu dilakukan melibatkan banyak pihak dalam bentuk kolaborasi. Jadi hari ini Disperinaker, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk wilayah Sidoarjo, BKK, MKKS Negeri dan Swasta, UMKM, semuanya kolaborasi
di Kusen Hall dalam waktu 2 hari yaitu 20 dan 21 Mei bertepatan dengan hari ini adalah Hari Pemerintahan Nasional dan juga dalam rangka peringatan hari ulang tahun Kota Surabaya yang ke-732 dan pengumuman hari ini jumlahnya juga 732 yang insya Allah nanti akan bisa diisi oleh para pencakar. Tadi saya sudah masuk di sini itu sudah banyak dari pencakar yang sudah mengisi aplikasi di Surabaya Siap Kerja, dan ini adalah aplikasi yang sudah tidak asing lagi bagi para pencakar khususnya untuk di wilayah Kota Surabaya. Terima kasih Pak Tanggono, sehat selalu. Sukses, amin, amin. Ini adalah salah bentuk kami khususnya dari SMK ya, SMK Kota Surabaya dan juga dari MKS dan DPKK. Ucapan terima kasih kami kepada Disperinaker Kota Surabaya dan juga dinas-dinas terkait dalam rangka yaitu bagaimana anak kami tidak lagi kebingungan ketika mau mencari kerja dan usaha. Semoga saja bermanfaat. Nanti kita akan lihat bagaimana kita pada hari ini dan juga hari besok, termasuk juga aktivitas aktivitas selamat. Dan ini seperti kami sampaikan juga, ini tidak hanya match di sini. 2021 itu adalah ketika anak-anak match terkait dengan lowongannya, tapi tanggal 23 itu nanti akan ada tesnya Pak ya, tepat di SMK di Surabaya. Jadi tidak hanya sekedar bertemu, tapi berlanjut sampai pada proses tes. Terima kasih, semoga saja bermanfaat. Amin. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.